Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu bahwasanya ayah telah Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja yang bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menantang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Saat sampai di desa Attah, yakni desa yang dekat dengan Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budinya. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib lalu memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menyuruh untuk memaksa Nabi Muhammad bila beliau tidak mau datang, dengan menggunakan jubah merah dan sorban berwarna hitam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah. Sepanjang perjalanan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sa'aftah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya gemilang dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkatalah Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu. Belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan kembali. Lalu suruhlah bulan mengakui bahwa engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Ia berpikir pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dapat untuk melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke arah gunung Abi Kubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri, cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta ia buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba, dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun untuk menjumpai orang kafir, sementara bias cahaya kenabian
yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sekumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tidak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut.
Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu? Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu bahwasanya ayah telah Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu Raja Habib pun bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.